Surah manakah yang menurut riwayat merupakan biodata Tuhan? Surah manakah? Surah, surat. Oke, blenger nyebutno. Biodata Tuhan. Biodata Tuhan, apa sih biodata? Kamu harus tahu terhadap pertanyaanmu sendiri ya. Ojo sampai jiplak tok. Apa iku karepe? Ngono. Biodata itu apa? Biodata itu data pribadi. Data pribadi. Nama Miko sapa jenenge? Nama panjang. Heeh. Galimiko Ramadhani. Galimiko Ramadhani. Sekolah .2 SDN Ngembat kelas. Mari ngono ranking. Iku jenenge terus biodata. Kemudian alamat anake sapa? Anak keberapa? Itu namanya biodata. Nah, Tuhan, biodata Tuhan di surat manakah? Wakeh di Al-Baqarah akeh, di Ali Imran juga akeh biodatanya Allah. Nah, yang paling gampang dan paling sederhana di surat Al-Ikhlas. Apa bacaan surat Al-Ikhlas? Pertama apa? Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu satu esa. Itu biodata. Enggak ada duanya artinya. Makanya ada kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu esa. Terus Allah tempat bergantung. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Siapa yang menggantung kepada Allah? Ya semua makhluk. Baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak bernyawa, koyok jidor, mariunu masjid, Quran, pulpen, ini makhluk. Lah makhluk hidup yang bernyawa apa? Binatang, manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, jin, setan, semuanya bergantung kepada Allah. Kenapa bergantung kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki segalanya. Makanya semuanya bergantung kepada Allah. Berarti sudah dua. Biodatanya Allah. Bahwa Allah pemilik semuanya. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Allah saja. Semuanya Allah. Nah, itu namanya biodata Allah. Yang ketiga, biodatanya apa? Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak ada yang menciptakan, tidak ada orang tuanya, tidak ada siapa-siapa. Allah ijen. Nah, kemudian karena Allah ijen, terus menciptakan makhluk-makhluk biar tidak sendiri. Jadi awake dhewe iki padha karo mainane Allah. Gitu awake dhewe iki mainane Allah. Gak tember-tember. Mainan dikai otak biar cerdas, biar bisa berbuat sesuatu. Kemudian tiba-tiba menantang Allah. Apa menantang Allah? Apa wani wong menantang Allah? Akeh. Mereka tidak sadar kalau mereka menantang Allah. Terus bagaimana mereka menantang Allah? Contohnya mereka berbuat maksiat yang besar-besar, yang disengaja dan berkeyakinan gak popo. Nah, selama dia masih ada merasa berdosa, aku ngene, tapi aku gak iso ninggali kisian. Nah, itu masih ada rasa berdosa. Tapi kalau gak popo ini, sembayang kok alis tuwek sembayang. Iya lek umur sampai tuwek. Lah dilungkas kek. Nah, gitu. Jadi itu identitas Allah yang ketiga. Lam yalid walam yulad.
Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu satu-satunya model. Terus kayak apa Allah rupanya? Ya gak ono kan sing ngeru. Malaikat aja nggak bisa melihat. Katanya malaikat Jibril itu kan yang paling dekat dengan Allah. Loh itu loh gak iso cerita ya apa rupanya Allah. Gak iso. Nah itu identitas Allah. Jadi identitas Tuhan tuh cukup dengan yang 4 ini kita harus bertambah iman bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ada orang menyembah Tuhan tapi diketokno patungi. Lek gak ono diketokno fotone. Lah Kristen niku ono patungi Nabi Isa disalib. Kan gak ada. Ah. Ono salib yang ini ya, mari ngono Nabi Isa dipenteng. Padahal itu bukan Nabi Isa. Sebelum peristiwa penyaliban itu Nabi Isa sudah diangkat Allah ke langit. Langit 1 Nabi Isa letaknya di atas ini. Jadi seurip Nabi Isa menisa ini. Lah terus siapa yang dipenteng itu? Nah, yang dipenteng itu disalib itu adalah murid Nabi Isa yang setia kepada Nabi Isa untuk menggantikan posisinya Nabi Isa. Karena waktu itu Nabi Isa dikejar-kejar oleh pasukan Heraklius, pasukan Roma, mau dihukum dengan hukuman ini. Terus salah satu murid Nabi Isa ada yang dengan rela menggantikan Nabi Isa. Kemudian dengan janji Nabi Isa, kamu nanti akan bersama saya di surga. Akhirnya dia mau. Karena berbeda pandangan antara kerajaan dengan Nabi Isa. Akeh nabi sing dingonokno. Nabi Yahya, misanan Nabi Isa juga dihukum. Bapak Nabi Yahya siapa? Zakaria. Karena protes kepada kepada raja gitu. Raja kan berkuasa, punya pasukan. Gitu. Jadi sejak dulu penguasa itu yang zalim selalu membunuh nabi-nabi, terutama nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi kembali pada pertanyaan bahwa kalau dibilang identitas pribadinya Tuhan di semua surat ada. Semua surat itu ada. Hanya saja yang paling jelas ada di surat Al-Ikhlas dan itu mudah sekali untuk dipelajari. Apakah orang yang mendengar ghibah dia ikut berdosa? Ghibah. Bukan ghibah. Ada GH. Ya, GH itu artinya ri. Bukan gi. Kalau gi itu getok. Ghibah. Kan ini translate bahasa Indonesia gak pokro. Ya wis pokoknya sing dadi ya siku. Ghibah itu apa? Kamu harus tahu ghibah itu apa. Membicarakan orang. Membicarakan orang itu ghibah. Atau gampangnya gini, ngerasani. Ngerasani ku ya ono sing ngerasani apik, ono ngerasani elek. Tapi yang namanya ghibah itu orang yang dighibah kalau mendengar tidak suka. Nah, itu baru namanya ghibah. Ono wong dirasani apik gak seneng. Nah, itu akhirnya jadi ghibah. Mending langsung ngomong, "Kong, arajimu gak apik kok. Ditekono sapa kok?" Mending langsung timbang pehan ngomong ambek Angga arjine miku lho apik. Aku seneng delok. Tuku ndek ndi are miku. Aku golek ndek tak tuku ah. Miku krungu. Padahal miku enggak seneng di alam-alam. Nah, para wali itu seperti itu.
Kalau dipuji tambah malu. Karena mereka tahu bahwa yang pantas mendapatkan pujian hanyalah Allah. Alhamdulillah. Hamid atau hamdu, hamdan itu apa? Terpuji. Nah, kenapa hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian? Loh, pantas. Panjane pangeran sing maha kuasa, sing menciptakan segalanya, yang memberikan kehidupan dan lain-lain dan banyak-banyak. Nah, ya apa? Kata gak pantas. Allah itu sombong pantas. Ada kan sifatnya Allah yang namanya mutakabir, itu kan sombong. Pantas. Kenapa? Lah, yang ciptakno dan tidak punya kekurangan sedikit pun Allah itu. Lah sedangkan kita goblok iku umat ya. Goblok numpuk-numpuk melarat, numpuk-numpuk awake dhewe. Tapi Allah Maha Kaya beda. Allah Maha Tahu segala-galanya, Maha Tahu. Tadi kembali pada pertanyaan bahwa ghibah itu artinya membicarakan orang apabila yang dibicarakan itu tidak suka mendengarnya. Kemudian orang yang mendengar ghibah, umpama Nasril ngandani Angga. Nasril ngomong nang Angga, terus Angga itu mah gak seneng. Ojo ngono yung, gak apik. Nah, Angga tidak berdosa. Karena dia tidak suka mendengarkan ghibah. Krungu tapi gak seneng. Jadi tidak berdosa. Nah, yang berdosa yang bagaimana? Ketika mendengarkan kok tambah asik. Wah. Iya, Ring, aku yo ngono, Ring. Aku tahu di ngono yo. Dibumboni sama. Itu setan yang bumboni. Padahal enggak ditambah-tambahi dewe. Nah, itu yang menyukai ghibah itu yang berdosa. Yang mendengarkan tapi tidak suka tidak berdosa. Itu. Apakah kiblat ada di mana-mana? Kiblat itu ya satu. Kiblat itu apa sih? Kiblat itu kata-kata kiblah. Kiblah itu apa? Kiblat itu pusat. Kiblat itu pusat, bahasa Inggris kiblat, nggak pakai T. Nek bahasa Arab kiblatan itu pakai tak marbuto. Kif kof ba lam terus bateni tak marbuto. Kiblatan atau qoblah. Nah, apa itu? Pusat arah. Kamu sholat menghadap mana? Ke kiblat. Wajahmu, berdirimu, dudukmu menghadap kiblat. Jadi menghadap ke pusat. Wingi apa? Pertanyaannya. Yang ini ono Ka'bah. Ini sebelah utara, ini sebelah selatan, ini barat, ini timur. Yang di sebelah sini menghadap ke selatan. Yang di sebelah sini menghadap ke utara. Ini namanya kiblat pusat. Kiblatnya Indonesia mana? Ini kiblat negara. Ini kiblat negara Indonesia mana? Jakarta. Pusatnya ibu kota di Jakarta. Coba mengembat dibom ambil NATO, dibom ambil Amerika. Saya itu kan perang, ya kan. Ono ini Papua kan, ono ini Pulau Pasir barang, sampai Indonesia diewangi Iran, ewangi Rusia, ewangi Turki, Korea, Cina gak batean. Nah itu diwangi, dibelani.
ngebom Sydney hancur, mari ngono Melbourne hancur, disikat sama Indonesia. Nah, soalnya Australia itu terlalu banyak ikut campur di negara Indonesia. Jadi negara kok melok-melok urusannya negara liya, nah itu ndak boleh. Suwe-suwe ya gregetan Indonesia disabar-sabari kok terus ae sikat. Nah, ngembat umpama dibom ambek NATO, ambek Amerika, gak ngaruh. Tapi lek Jakarta dibom, gopo kabeh. Itu loh. Itu namanya pusat atau kiblat. Nah, kiblatnya kemana? Ya wis kiblatnya apa mang pertanyaanmu? Apakah kiblat ada di mana-mana? Ya enggak. Kiblatnya apa dulu? Kalau kiblatnya sholat, ya wis di Mekah itu, Ka'bah itu namanya kiblat. Terus Ka'bah itu ini ibaratnya Ka'bah lurus ya. Seret nang dhuwur sampai nang langit, sampai nang ngene arsy Allah. Ars. Nah, sebelum ars ini, ars itu kursi kebesarannya Allah. Tapi jangan pernah berkata Allah ada di sana. Tidak, ya. Itu hanya kursi kebesaran saja. Iki kiblat Ka'bah ini Mekah itu terus lurus. Nah, di sini di atas langit 7 itu ada alam malakut, alam jabarut, mari ngono sampai pada sebelum ars itu ada Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur. Nabi sapa biyen sing tau dijak malaikat Jibril nang Baitul Makmur. Nabi Isa apa Nabi Musa ya? Lali. Apa ya malah Nabi Ibrahim? Lali apa? Nah itu. Jadi gini. Di sana itu ada Ka'bah lagi di Baitul Makmur itu. Jadi di sana, di atas sana, wis pokoknya di atas sana nih kono ngisore arsy Allah itu ada Ka'bah lagi dan ribuan jutaan malaikat bendino tawaf ngelilingi Ka'bah. Awak dhewe gak ribuan jutaan malaikat mengelilingi Ka'bah, tawaf bendino tawaf. Enggak leren-leren. Tugas mereka harus tawaf. Nah, Ka'bah di ini Mekah itu menjadi pusat bumi. Nah, di sana menjadi pusat bumi yang terus apa ya jenenge as nek bahasa kayak roda ngono Asia yaitu pusatnya. Itu terus enggak sampai tutu arsy Allah. Ya karo pokoke iku sing diceritakno ambek Kanjeng Nabi, seperti itu. Kaya apa rupane karo? Ngono ae. Kaya apa rupane karo? Wis pokoke iku sing diceritakno Kanjeng Nabi ya percaya ae. Wong Kanjeng Nabi gak tahu goro. Nah, gitu. Jadi kiblat itu hanya ada satu, khusus kalau kiblat salat yaiku ngene Ka'bah itu kalau kiblatnya salat. Kalau kiblatnya Indonesia, negara Indonesia, Jakarta. Itu. Ya beda. Jadi apa dulu yang dibicarakan? Bilang kiblatnya apa dulu? Ayo kita. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna
hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah.